Pemirsa, demi mencapai cita-cita bekerja dengan gaji tinggi, para pelajar mengambil jurusan pendidikan yang sesuai dengan harapannya. Namun di sisi lain, nominal penggajian di Indonesia dinilai masih kurang. Indonesia masih berada di peringkat 4 se-ASEAN dalam hal nominal penggajian. Lantas, apakah pendidikan, keterampilan atau inflasi yang menentukan tingkat penggajian di Indonesia? Kita simak tayangan berikut ini. Gaji atau upah tinggi merupakan impian banyak orang. Sebenarnya ada banyak faktor yang menentukan gaji seorang. Mulai dari pendidikan terakhir, upah minimum regional, pengalaman kerja, posisi yang dilamar, negosiasi gaji hingga bidang usaha yang dipilih. Namun demikian, bila gaji yang diberikan terlalu besar, tentu perusahaan juga akan rugi. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor lain, terpaksa banyak dihabiskan untuk menggaji pegawai. Terlebih beberapa perusahaan juga memantau pergerakan inflasi yang terjadi, guna mensejahterakan karyawannya. Inflasi dan kenaikan gaji merupakan suatu hal yang saling berkesinambungan. Jelas bahwa alasan inflasi dan kenaikan harga adalah kesejahteraan hidup masyarakat. Maka dari itu, tingkat inflasi harus selalu diperhatikan perusahaan dalam peninjauan upah secara berkala. Pasalnya, inflasi merupakan alat tolak ukur parameter yang bisa memberikan gambaran terkait seberapa besar kenaikan harga kebutuhan hidup karyawan. Sementara itu, mengutip data Week Center, Indonesia menjadi negara dengan gaji atau upah peringkat keempat di ASEAN dan berada di bawah Malaysia, Brunei, dan Singapura. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat produk domestik bruto per kapita Indonesia naik 13,9% menjadi 71 juta rupiah pada tahun 2022. Dengan kata lain, dari total 275,7 juta penduduk Indonesia, rata-rata memiliki pendapatan sebesar 71 juta rupiah atau 5,9 juta rupiah per bulan pada tahun lalu. Namun di sisi para pencari kerja, faktor jurusan kuliah dalam menentukan pendidikan juga menjadi patokan untuk karyawan mendapatkan upah besar ataupun kecil. Sementara itu, mengutip US News and World Report, jurusan teknik menjadi jurusan kuliah yang lulusannya mendapatkan rata-rata gaji awal tertinggi. Lantas, apakah bidang pendidikan dan inflasi sangat mempengaruhi penggajian di Indonesia? Berbagi sumber untuk IDX Channel. Masalah gaji memang menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Gaji yang layak akan memacu seorang pegawai bekerja dengan dedikasi yang baik, sedangkan gaji yang tidak layak tentu akan menyebabkan pegawai menjadi kurang berdedikasi. Dan tahukah Anda, pemirsa, bahwa sejatinya inflasi dan kenaikan gaji merupakan suatu hal yang saling berkesinambungan. Pihak pemerintah sendiri telah memasukkan inflasi sebagai salah satu perhitungan peningkatan gaji minimum setiap tahunnya. Meskipun hal ini telah diketahui secara umum, namun demikian nyatanya banyak perusahaan yang masih semena-mena dalam memperlakukan para pekerjanya. Padahal hal ini jelas kontraproduktif, baik untuk pekerja maupun untuk perusahaan tempat bekerja. Adanya standar gaji sangat diperlukan dan akan memberikan manfaat baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Dengan adanya standar yang jelas, akan diredam potensi konflik yang terjadi akibat pertentangan antara perusahaan dan pekerja, sebab semuanya memang harus sesuai aturan. Demo-demo dari buruh yang anarkis mungkin saja hingga buruh yang kehidupannya kurang layak bisa dinihilkan dengan standar yang memang tepat. Jika mengutip data Badan Pusat Statistik, produk domestik bruto per kapita Indonesia naik 13,9% menjadi 71 juta rupiah pada 2022. PDB per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan setiap penduduk Indonesia. Angka ini diperoleh dari pembagian total PDB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa membedakan orang kaya dan miskin. Dengan demikian artinya dari total 275,7 juta penduduk Indonesia, rata-rata memiliki pendapatan sebesar 71 juta rupiah per tahun atau 5,9 juta rupiah per bulan pada tahun lalu. Tingkat kesenjangan pendapatan akan semakin terlihat jika dilihat berdasarkan wilayahnya. Meskipun perekonomian masih terpusat di Jawa, yakni berkontribusi 56,5% terhadap PDB nasional, tetapi secara per kapita Jawa bukan yang terbesar. Ini dikarenakan populasi di Jawa yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Namun, sementara Indonesia masih menempati urutan keempat di ASEAN, posisi ini masih di bawah Malaysia, Singapura, dan Brunei. Lantas apa yang menyebabkan gaji Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Brunei? Kita simak tayangan berikut ini. Hampir semua orang memiliki impian untuk memiliki gaji tinggi. Itu sebabnya tak sedikit masyarakat yang rela merantau ke negara lain demi mengejar gaji yang lebih tinggi. Masalah gaji juga menjadi salah satu pertimbangan banyak orang di Asia Tenggara dalam memilih sebuah pekerjaan.
Namun besaran gaji ini juga biasanya bergantung pada profesi sebuah pekerjaan. Penyebab dari gaji pekerja Indonesia yang lebih kecil dibanding 3 negara ASEAN terdapat 2 faktor. Pertama adalah tentunya jenis pekerjaan, di mana di Singapura itu didominasi oleh pekerja di sektor jasa. Dan sektor jasa ini relatif lebih padat modal, sehingga menjadikan gajinya lebih tinggi. Selain itu, pada proses rekrutmen perusahaan membutuhkan pekerja yang memiliki keterampilan menengah dan keterampilan tinggi atau high skill. Yang membedakan adalah skill tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja dari 3 negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Selain tenaga kerja, dibandingkan Indonesia, biaya hidup di Singapura, Malaysia, dan Brunei jauh lebih mahal. Perbedaan biaya hidup itu akan mempengaruhi besaran gaji yang diterima oleh pekerja. Namun jika dilihat dari sisi tenaga ahli, Indonesia juga memiliki tenaga ahli yang mumpuni. Namun lagi-lagi pengupahan yang kurang dihargai menjadi masalah besar di Indonesia. Hal tersebut membuat tenaga kerja loncat kerja sana-sini untuk mencari gaji yang sesuai dengan kemampuannya dan menjadikan tingkat pengangguran terpelajar bertambah banyak. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Ya, salah satu fenomena akibat ketidaklayakan gaji adalah adanya keluar masuk pegawai yang frekuensinya begitu tinggi. Gaji yang kecil serta beban tugas kerja yang banyak memang akan membuat para pekerja merasa tidak dihargai dan memutuskan resign sedini mungkin dari perusahaan tersebut. Akibatnya, kestabilan perusahaan pun menjadi terganggu sehingga performanya jauh lebih buruk dibanding berbagai perusahaan lain yang tidak mengalami masalah ini. Adanya standar gaji sangat diperlukan dan akan memberikan manfaat baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Dengan adanya standar yang jelas akan meredam potensi konflik yang terjadi akibat pertentangan antara perusahaan dan pekerja sebab semuanya memang harus sesuai aturan. Demo-demo dari buruh yang anarkis hingga buruh yang kehidupannya kurang layak bisa dinihilkan dengan standar yang memang tepat. Dengan pola yang tepat, bukan tak mungkin pengupahan di Indonesia bisa naik dari standar dan mengungguli 3 negara di ASEAN dengan sistem penggajian yang baik dan tinggi. Dengan begitu akan banyak pekerja di Indonesia lebih memilih untuk bekerja di Indonesia dibanding bekerja di luar negeri. Namun jika ditanya siapa yang tak ingin bekerja dengan gaji tinggi, hampir semua orang pasti setuju dan bersedia kalau pekerjaannya dibayar dengan upah yang tinggi. Meskipun profesinya sama, terkadang setiap negara memberikan besaran gaji yang berbeda. Di Indonesia sendiri ada beberapa profesi atau pekerjaan dengan gaji yang lumayan menggiurkan. Tak hanya profesi, justru sumber penggajian tinggi dimulai dari kita memilih jurusan pendidikan. Prospek dunia kerja semakin berkembang yang membuat kebutuhan SDM di bagian tertentu menjadi tinggi. Hal ini membuat posisi pekerjaan dari lulusan tertentu menjadi banyak dicari. Karena sulitnya mengisi posisi itu, gaji yang ditawarkan pun juga tinggi. Lantas, pendidikan apa yang mampu mendukung untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji fantastis? Kita simak tayangan berikut ini. Pemirsa, jika Anda termotivasi kuliah untuk mendapatkan pekerjaan bagus dengan gaji yang tinggi, maka Anda perlu mempertimbangkan untuk mengambil pendidikan yang akan membawa Anda pada pekerjaan tersebut. Prospek dunia kerja semakin berkembang yang membuat kebutuhan SDM di bagian tertentu menjadi tinggi. Hal ini membuat posisi pekerjaan dari lulusan tertentu menjadi banyak dicari karena sulitnya mengisi posisi itu dan gaji yang ditawarkan juga tinggi. Selain untuk mendalami ilmu yang diminati, menempuh jenjang perkuliahan juga bertujuan untuk mendapatkan karir yang cemerlang. Banyak contoh di perusahaan, biasanya lulusan sarjana akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada lulusan sekolah menengah. Pelajar yang ingin melanjutkan studi pasti memiliki kampus impiannya masing-masing. Pilihan kampus juga mempengaruhi gaji yang akan didapatkan nanti. Jika menempuh kuliah di perguruan tinggi terakreditasi, bisa dikatakan bahwa Anda sudah memiliki latar berkompetensi dan belajar dalam lingkungan yang bagus dan relevan. Jadi ketika lulus, Anda dianggap mampu bersaing di dunia kerja. Tentu saja Anda dianggap memiliki kompetensi lebih unggul dan juga dipercaya memiliki skill pendukung lain karena telah berpengalaman hidup dan berteman secara internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, jurusan kuliah dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan finansial seseorang setelah lulus. Tak jarang banyak orang yang memilih jurusan kuliah dengan harapan akan memperoleh bayaran atau gaji tinggi di masa depan. Beberapa bidang pekerjaan memang menjanjikan gaji yang tinggi seperti kedokteran, perminyakan, pertambangan, dan juga hukum. Tapi akan mustahil terwujud jikalau Anda tidak serius menjalani perkuliahan.
Namun selain pendidikan yang pengaruhi pendapatan bekerja, faktor lainnya yang juga berpengaruh adalah jenis perusahaan tempat karyawan bekerja. Perusahaan yang besar jelas akan menggaji karyawannya lebih tinggi dibanding perusahaan yang kecil. Hal ini tidak mengherankan sebab setiap perusahaan tentu tidak ingin proporsi pengeluaran untuk gaji karyawan terlalu tinggi. Bila hal tersebut terjadi, tentu yang rugi bukan hanya perusahaan tetapi juga karyawan. Ya, jenis pekerjaan yang kita lakukan juga akan mempengaruhi gaji yang kita dapatkan. Standar gaji untuk seorang teknisi jelas berbeda dengan standar gaji untuk seorang HRD. Sebab setiap pekerjaan memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang berbeda pula. Menyamakan standar gaji untuk semua jenis pekerjaan jelas merupakan hal yang kontraproduktif karena karyawan yang merasa beban kerjanya lebih berat menjadi kurang dihargai. Dengan demikian bukan hanya pendidikan dan inflasi yang mendorong tingkat gaji di Indonesia. Kemampuan dan jenis pekerjaan juga turut mempengaruhi tingkat gaji di Indonesia. Lantas, mau bekerja di luar negeri ataupun di perusahaan bonafit, kembali pada pilihan Anda. Dan besar kecilnya pekerjaan dan pendapatan Anda diharapkan tentunya dapat membantu menggerakkan ekonomi negara. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.